Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah jembatan lengkung pertama yang ada di kawasan wisata air Kalimalang. Masih akan ada 4 jembatan lengkung lagi. Dan pekerjaan yang berlangsung adalah pemasangan dari papan-papan untuk keperluan pengecoran ataupun backcasting. Nah, tulang-tulang besi juga ditempatkan di bagian pinggir untuk menjadi pagar nantinya jembatan lengkung Kalimalang yang menghubungkan Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sisi selatan dan juga di sisi utara. Jembatan di mana kita berdiri ini nantinya akan dibongkar sehingga dapat dilewati oleh kapal-kapal ataupun perahu-perahu wisata air Kalimalang. Tinggi permukaan air dengan bagian bawah jembatan kalau kita ukur jaraknya sekitar 2,5 sampai ke 3 meter. Dari udara dapat kita lihat ini adalah Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sisi selatan yang sudah dicor walaupun agak sedikit menanjak untuk menyamakan permukaannya yang sedang disambung dengan jembatan lengkung. Namun arus kendaraan tetap dapat melewati kawasan ini dengan baik walaupun ada bagian sambungan yang perlu diratakan yaitu di dekat jembatan yang lama ya karena agak ada cekungan di sana sehingga kalau kendaraan-kendaraan yang lewat di malam hari dan tidak bisa melihat lokasi tersebut apalagi terendam air ya karena hujan maka akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, jembatan yang ada di bawah inilah jembatan yang akan dibongkar. Dengan begitu maka arus kendaraan nantinya akan melewati jembatan lengkung yang baru dan area sepanjang Kalimalang sampai ke arah ujung ke Mall Metropolitan nanti juga akan ada jembatan yang dibongkar di sana dapat dilewati oleh kapal-kapal. Nah, ini adalah kondisi minggu lalu di mana jembatan lengkung Kalimalang masih dalam tahap pemasangan tulang-tulang besi dan belum ada pengecoran di sisi pinggirnya yang nantinya bisa dipergunakan untuk area trotoar ya pejalan kaki menyeberang dari Kalimalang. Ini adalah kota Bekasi, tepatnya Bekasi Selatan dan kita lihat padatnya rumah-rumah penduduk di sini. Bekasi sendiri menjadi kota ketiga ya, terkadang bisa sampai kedua posisinya untuk jumlah populasi penduduk ataupun kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Dengan begitu maka Bekasi memang banyak sekali ya yang menghuni. Nah, biasanya yang tinggal di Bekasi bekerja di Jakarta karena memang rumah-rumah dan hunian yang ada di kota Jakarta itu sangat mahal sehingga mereka memilih kota Bekasi untuk tempat tinggal. Baik, kita pindah ke pinggir Jalan Kiai Haji Nur Ali ataupun Kalimalang sisi utara. Ini adalah jembatan lengkung Kalimalang yang sudah dicor sambungannya ke arah Jalan Kalimalang ataupun Kiai Haji Nur Ali yang diaspal. Walaupun belum rata ya, nanti akan ada pengecoran berikutnya. Karena yang kita lihat sudah dipasang lagi papan-papan backcasting di bagian pinggir untuk keperluan mungkin pengecoran trotoar dan menyamakan level dari permukaan cor-coran sambungan ke arah jembatan lengkung dengan Jalan Kalimalang. Dari video rekan-rekan kita, beberapa konten kreator itu sampai masuk ke area di dekat jembatan, ya pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana, dan sempat ada sedikit ya perdebatan dengan petugas. Jadi memang untuk konten kreator sebaiknya bisa mengambil gambar dari seberang atau hanya dari pinggir, di mana area-area pembangunan batas-batasnya kelihatan. Ini pemandangan ataupun pantauan dari udara untuk jembatan lengkung Kalimalang yang baru dan sudah ada pengecoran di bagian tengah ya, dapat kita lihat seperti itu. Berdasarkan informasi dari sahabat kita, Mas Adi Plus ya, yang sempat mengkomunikasikan untuk lokasi jembatan lengkung yang kedua, itu adalah di sekitar Rumah Sakit Primaya ataupun di dekat jembatan yang satu lagi ke arah barat. Dan ini adalah kota Bekasi dari udara.
Tol yang ada di samping ini adalah tol Becakayu yang masih putus di sekitar Margajaya. Walaupun secara keseluruhan nanti tol tersebut akan terus sampai ke arah Tambun. Mungkin akan tersambung dengan tol MBZ di sisi atas atau juga tol Jakarta Cikampek yang ada di sisi bawah. Bila kita perhatikan permukaan dari awal jembatan yang melengkung dengan bagian bawah dari tol Becakayu, dapat kita lihat di sini masih tersisa ruangan yang cukup lebar. Nah, kemarin sempat ada concern ya ataupun kekhawatiran bahwasannya kalau jembatan ini dilewati oleh truk yang cukup tinggi, bagian atasnya bisa saja menyenggol bagian bawah dari tol Becakayu. Nah, biasanya ground clearance itu sudah diukur oleh para teknisi ya. Tampak pekerja di situ kemungkinan tingginya adalah 1,7. Jadi kalau kita kali 3 saja ya, ada 3 orang misal sampai ke bagian bawah jembatan, itu sudah 5,1 meter. Namun untuk pastinya tentu harus diukur lagi. Kalau memang nantinya tidak dapat dilewati atau lebih rendah ya dari 4,2, maka untuk truk bisa diarahkan ke ujung ke arah Mall Metropolitan dan putar balik di sana. Tampak para pekerja masih meneruskan pekerjaan persiapan pengecoran untuk area yang ada di pinggir jembatan atau pembatasnya, serta rencana meneruskan trotoar yang ada ke arah jembatan tersebut. Nah, lebar dari jembatan itu adalah 18 meter, sedangkan panjang jembatan membentang di atas Kalimalang adalah 22 meter. Tanpa arus kendaraan di ujung jembatan yang lama di sisi Kiai Haji Nur Ali sisi selatan itu harus turun terlebih dahulu lalu menanjak lagi ke jalan yang sudah dicor. Nah, hal tersebutlah yang perlu dibuatkan himbauan agar kendaraan-kendaraan tidak kencang dan dapat menurunkan laju ataupun kecepatannya pada saat melewati area tersebut. Jadi pekerjaan yang akan dilanjutkan adalah pengecoran di atas jembatan lengkung, sedangkan pengecoran ataupun sambungan ke jalan Kiai Haji Nur Ali sudah ada yang selesai yaitu di sisi selatan. Di sisi utara itu yang ke jalan Kiai Haji Nur Ali yang sudah diaspal masih ada harus dinaikkan levelnya sehingga sama dengan permukaan jalan yang ada. Di posisi kita melihat jembatan lengkung, kemudian juga bagian bawah dari tol Becakayu nampaknya cukup rendah ya, ataupun jarak antara permukaan jembatan dengan tol Becakayu agak rendah. Ini yang perlu dicek lebih lanjut, yang seharusnya juga sudah diperhitungkan. Ada masukan yang lain untuk membuat permukaan air lebih turun, yaitu dengan menggali ataupun mengeruk saluran Kalimalang. Nanti mungkin bisa dilakukan secara case by case ataupun per kasus. Nah, ini adalah desain dari jembatan lengkung Kalimalang yang sudah diaspal rapi, kemudian di bagian pinggirnya terdapat akses pejalan kaki ya di jembatan tersebut. Sedangkan di bagian pinggir kedua sisi Kalimalang terdapat dermaga-dermaga yang ada kapal-kapal wisatanya. Dan area yang berada di bawah tol Becakayu ataupun di kolong tol Becakayu saat ini sudah ada taman ya. Tinggal dilanjutkan dengan membuat area-area komersial ataupun kafe-kafe. Ini salah satu dermaga ya yang ada desainnya. Kemudian ini adalah kapal wisatanya.
Jadi nanti para penumpang dapat menaiki kapal ini ya dan berwisata air di kawasan sepanjang aliran Kalimalang dari arah Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Kota Bintang. Jaraknya 4 kilometer. Tentu dengan sistem pengamanan ya penumpang. Lalu di bawah pilar-pilar tol Becakayu itu juga disiapkan toilet umum. Nah, yang kita perhatikan memang beberapa waktu untuk area-area di sekitar pilar-pilar tol itu banyak sekali yang dipakai untuk kencingnya dan area tersebut berbau pesing. Cukup panjang area-area komersial yang ada di sini. Tinggal berikutnya adalah menjaga, mengawasi, dan mengontrol kawasan wisata air Kalimalang. Banyak kasus-kasus ataupun kondisi-kondisi di mana fasilitas-fasilitas publik setelah dibangun itu akhirnya terbengkalai karena adanya oknum-oknum yang tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan peraturan-peraturan, aturan-aturan ketertiban yang ada sehingga akhirnya menjadi kotor, menjadi tidak lagi bisa digunakan. Ke arah Jalan Kiai Haji Nur Ali kita lihat itu ada trotoar namun dipagar ya. Jadi tidak bisa menyeberang langsung, namun akan ada tempat-tempat penyeberangan yang disiapkan agar masyarakat yang mengunjungi kawasan ini menjadi aman. PR berikutnya adalah tempat-tempat parkir. Ini adalah kondisi taman-taman yang ada di bawah tol Becakayu. Beberapa tempat ataupun kursi dipakai untuk tidur oleh mungkin ya ini para tunawisma ataupun orang-orang yang tidak punya rumah, karena yang kita lihat tidur bahkan di subuh sudah ada yang tidur di sana. Semoga mendapat perhatian dari Dinas Sosial Kota Bekasi dan dapat mengawasi kawasan-kawasan yang ada di sini dari para tunawisma tersebut. Ini adalah aliran air Kalimalang yang sudah dibersihkan dari lumpur ya, walaupun masih coklat namun coklatnya mulai lebih jernih lah. Karena untuk air Kalimalang sendiri yang dari arah timur itu ada sistem penyaringan ataupun sistem menangkap lumpur namanya seal trap di dekat tol Marga Jaya ataupun kawasan wisata air Kalimalang yang sempat diresmikan dan dibangun oleh Pak Ridwan Kamil. Sampah-sampah yang kita lihat masih tersangkut di jembatan yang tadi ya, yang akan dibongkar di dekat jembatan Lengkung. Sampah tersebut adalah botol-botol plastik, kemudian styrofoam, dan ada biasanya karpet atau pipa-pipa ya, potongan dari pipa-pipa plastik. Kawasan ini benar-benar berpotensi untuk menjadi sebuah kawasan wisata atau bisa dilengkapi dengan jogging track yang panjang dari Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Kota Bintang. Di bagian tengah jembatan yang lama ini ada celah dan dikasih pembatas kon yang disambungkan dengan tali. Karena cukup berbahaya, celahnya lumayan besar bila kendaraan roda 2 malam hari tidak melihatnya maka bisa saja jeblos ya yang ini. Namun jembatan ini akan dibongkar berarti pada bulan ujung Desember atau di awal Januari. Baik, kurang lebih nanti akan jadi seperti ini ya yang ada di gambar. Namun kendaraan yang melewatinya kendaraan kecil ya kalau kita lihat. Dan di belakang seng ini adalah mes para pekerja yang melakukan aktivitas di sekitar area jembatan yang ini.
Tinggi pagar pembatas kalau kita lihat dari jembatan adalah 50 cm atau setengah meter. Ini juga petunjuk Grand Metropolitan Mall-nya dicopot ya. Ada saja kerjaan oknum-oknum untuk mungkin mengambil plat-plat aluminium atau besi yang ada. Bagian pinggir dari Jalan Kiai Haji Nur Ali yang sudah dicor mungkin bisa dilanjutkan untuk membuat pagar pembatas atau menimbunnya dan menjadi trotoar. Dan area yang ada di sebelahnya lagi itu sudah menjadi dinding yang cukup baik ya. Tadinya hanya pagar-pagar BRC. Nah, kita lihat di sini permukaan dari jembatan Lengkung yang sudah dicor sebagian di area pinggir, tinggal tulang-tulang besi di tengah yang dikaitkan dengan pengait dari baja Aramco itu juga sudah siap. Selanjutnya kita akan lihat sedikit ke arah jembatan yang ada di sekitar Lagoon Avenue. Nah, jembatan ini menggunakan struktur baja di bagian bawah. Nampaknya untuk bisa dilewati oleh kapal ataupun perahu-perahu itu perlu ditinggikan lagi atau air Kalimalangnya dibuat lebih rendah permukaannya, misal dengan mengeruk bagian bawah Kalimalang sehingga permukaan air menjadi turun dan kapal bisa lewat. Jembatan yang ada di sini yang diduduki oleh orang kemungkinan akan dibongkar karena permukaan bawahnya itu menggunakan girder beton ya. Kalau kita lihat tinggal dicopot satu-satu dan akhirnya dapat dilewati oleh kapal. Nah, jembatan di perempatan Galaksi ini perlu dibuatkan jembatan lengkung. Berarti ini mungkin akan jadi jembatan yang keempat ya. Kalau kita hitung tadi ada yang di sekitar Rumah Sakit Primaya, mungkin ada yang di sekitar Legun, kemudian ada yang di Galaksi, dan yang paling ujung ada di dekat depan SPBU Kalimalang yang putar balik menuju ke arah Jati Bening Caman. Baik, ini adalah pemandangan dari udara minggu lalu untuk jembatan Lengkung Kalimalang yang masih belum dicor. Tampak para pekerja menguatkan dari tulang-tulang besi yang dikaitkan dengan ujung-ujung baja Aramco yang melengkung ataupun bergelombang. Kita lihat waktu ke waktu karena Desember harus sudah selesai. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.